Ken Krisyanti, dan hari ini aku lagi sama teman aku namanya Fania, dan dia punya bisnis keren banget. Bisnisnya itu di makanan sehat, yaitu granola. Namanya apa, Van? Namanya El Granola. Oke, El Granola. Nih, kalian bisa lihat ya produk-produknya yang kayak di belakang ini nih. Varian rasanya ada berapa? Varian rasanya ada 5, mixed fruit, dark chocolate, green tea, peanut butter, sama hazelnut banana. Oke, nah hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol karena Fania nih buat aku lumayan senior karena dia udah jalanin bisnisnya tuh udah hampir 4-5 tahun. 5 tahun. Udah 5 tahun. Nah, jadi pengen ngobrol-ngobrol aja sih kayak gimana Fania bisa ngebangun bisnisnya dari awal banget sampai akhirnya sekarang udah keren banget di online. Belum lah. akan, amin. Jadi boleh ya gue tanya-tanya sedikit ya, Van? Boleh. Oke, gimana sih pertamanya kok bisa muncul dengan ide bikin bisnis granola ini? Jadi awalnya itu kebetulan sama adik, kerjain usahanya tuh sama adik gua. Nah, terus kayak karena kita sama-sama nge-gym, terus kita melihat kita nih lingkungan kita nih banyak orang-orang nge-gym gitu, dan ternyata pas kita cek kebutuhannya apa, waktu itu trennya tuh belum masuk banget. Cuma udah ada yang mulai lah, beberapa hotel ada yang pakai granola, terus ada beberapa brand yang masuk dari luar. Karena kita lumayan suka lihat produk-produk itu, kita lihat ada peluang nih, kenapa nggak kita coba gitu. Jadi dari iseng, waktu itu masih kuliah kok, semester 5. Jadi kayak mungkin waktu usia 20 tahun ya, 20-21 sama adik gue. Jadi gue lagi kuliah, adik gue itu udah kerja, udah ngajar. Ya dicoba aja iseng bikin gitu. Trial errornya baik banget sih tapi. Terus gitu. pas pertama kali lu keluarin rasa apa yang paling best seller tuh waktu itu? Dari dulu yang paling best seller itu pasti yang original, entah kenapa ya. Jadi kayak mixed fruit gitu. Tapi itu cuma 3, kayak ada dark chocolate sama peanut butter. Nggak ada tuh hazelnut banana, green tea tuh nggak ada. Sama kita kan mau nambahin rasa lain ya. Jadi variannya cuma 3. Bahkan dulu sempat dihilangin 1 karena kurang laku, jadi cuma 2. Jadi cuma variannya sedikit lah, ganti-ganti packaging, logo juga sempat. Ya pokoknya kita prosesnya lumayan lah. Banyak errornya juga waktu itu gitu. Nah, terus lu kan berdua nih sama adek lo. Waktu itu gimana cara bagi tugasnya? Bagi tugasnya itu kebetulan gue orang kayak back office gitu. Jadi kayak ngurusin manajemen. Adik gue itu kan sebagai ambasador karena dia juga nge-gym, badannya oke untuk jualan produk makanan sehat. Jadi adik gue yang lebih ke market, terutama kayak user ya. Gue lebih concern di e-commerce, kemudian ke reseller, kalau ada distributor. Jadi ngurusin desain, semuanya berhubungan sama manajemen sih gitu. I see. Jadi bagi tugasnya lu lebih banyak yang di concernnya itu tadi e-commerce gitu ya. Ada lo yang lebih ke langsung ke customer ya. Terus pengen nanya, kayak lu kan udah 5 tahun nih. Challenge terbesar lo selama ngejalanin bisnis tuh apa? Challenge terbesar ya? Maksudnya yang paling sulit buat lo deh. Setiap mau naik level sulit ya, tapi yang paling susah itu cuma awal startnya aja. Males, kadang orang males ya buka usaha ya. Tapi sebenarnya kalau udah nyemplung, udah orang tuh bilang nasi udah jadi bubur kali ya. Jadi nggak ada yang susah, cuma pas awalnya aja. Gue rada sinting juga sih, kayak udah nyebur ya udah hajar dah, mau uang pribadinya habis untuk di usaha ini ya udah, karena ibaratnya ini udah gue mendedikasikan diri gue untuk usaha ini investasi kita gitu di bisnis ini. Jadi mau jadi nggak jadi ya itu lihat nanti deh, yang penting kita usaha, tapi tetap ya jangan nekat juga ya, maksudnya diperhitungin, tapi yang paling penting tuh dikerjain daripada di planning nggak dikerjain tuh lebih bahaya. Nah ini gitu. Pesen buat temen-temen nih, sering banyak banget yang suka ngomong ke gue, aduh Ker, gue pengen bisnis ini tapi nggak mulai. Iya, dikerjain dulu paling penting sih sebenarnya. Harus di action menurut gue, harus seimbang lah antara planning sama actionnya tuh ada. Nah, kalau selama ini kan lu udah 5 tahun tuh, tadi sempat ada ngomong lu juga bahkan naruh duit pribadi lu ya berarti ke bisnis ya. Nah, kalau lu sebagai wira swasta atau entrepreneur nih, gimana cara lu ngelola keuangan gitu? Mengelola keuangan, terutama yang bisnisnya masih kecil kayak UKM ya, kayak gue sendiri. Pertama kita harus pisahin saving kita dari yang buat di bisnis sama yang pribadi. Kemudian kita digaji oleh bisnis kita sendiri, jadi kita seperti bekerja dan memperlakukan bisnis kita itu profesional kayak gitu.
gue pribadi ini agak lucu sih. Gue tuh agak konvensional, jadi gue tulis semua pengeluaran gue di Excel. Ada aplikasi sekarang banyak ya, tapi gue tulis bahkan sampai bayar parkir, bayar Gojek. 2000 itu gue catat semua. Jadi tuh gue penasaran, ketika lu jadi pengusaha ya, lu tuh nggak digaji akhir bulan, jadi kayak nggak tahu dapat uang berapa. Intinya gini, lu harus tahu berapa uang yang lu butuhkan. Kalau ada worst case-nya, lu nggak bisa ngasihin apa-apa di bulan itu resiko usaha dong. Betul. Ya nggak, pas gue cek, ya let's say misalkan, oh ternyata gue harus punya 2 juta untuk hidup normal, kalau ngirit 1 juta sebulan gitu misalkan. Jadi gue harus punya saving 3 atau 6 bulan ke depan segitu, jadi ada dana daruratnya. Kayak gitu. Dana darurat ya, berarti emang penting, apalagi kalau misalnya jaga-jaga ada kenapa-napa gitu ya. Misalnya ada yang Van, pernah nggak ada pengalaman yang kayak kejadian-kejadian buruk nih selama lu berbisnis? Ada sih, namanya trial and error tuh pasti ada. Contoh, bahan baku produk gue itu bahan bakunya nggak murah, jadi kalau sekali beli itu mungkin harus kayak almond, dus-dusan tuh kayak di atas 2 juta. Ada beberapa barang yang harus diambil banyak untuk dapat harga lebih murah. Once lu salah simpan inventory itu penting, jadi ngitung stok, ada yang hilang apa enggak, terus manggang gosong dikit itu kan udah loss kan. Jadi memang pernah waktu itu nyimpan yang nggak bener, terus ternyata ada cara pembuatan yang kita miss di situ, itu rugi berapa, misalnya rugi puluhan kilo gitu, itu kan juga lumayan. Paling lumayan banget sih puluhan kilo. Iya. Jadi botol bisa berapa botol? Lumayan, buat gue lumayan ya. Lumayan banget weh. Lumayan. Abis itu sih, tapi karena belajar dari hal itulah, apalagi kalau amit-amit sampai nyampe ke customer gitu, itu udah parah banget. Jadi kita harus, yang paling diutamakan gitu kita customer satisfaction. Jadi kalau misalkan customer yang komplain, bahkan waktu itu botolnya penyok gitu ke Sukabumi apa, yaudah daripada ribet gue kirim aja, yang penting customernya puas gitu. Jadi kayak ya itu satu dibanding 100 gitu ya, jadi menurut gue nggak masalah sih, yang penting customer puas. Barang kita baru, kita emang homemade, dibalik kekurangan kita yang produksinya terbatas dan masih rumahan, tapi kita kasih kualitas dan kita handle with care setiap produknya karena kita kerjain sendiri gitu. Gila. Jadi ini pelajaran berharga banget ya. Jadi inventory itu mesti ditata dengan rapi dan mesti diperhitungkan juga cara penyimpanan. Berarti itu sebutnya apa? Mungkin waste kali ya. Waste-nya harus diperhitungkan juga ya. Iya, itu harus dihitung. Tapi kalau salah, itu kan udah banyak banget tuh. Berarti misalnya lo punya 5 karung gandum terus salah simpan, jamuran tuh kenapa? Oh itu udah loss banget lah, lumayan. I see. Terus pengen tanya sih, sekarang kan Van ini orangnya juga aktif gitu loh. Mau tanya dong, lu sekarang ada bisnis apa aja, Van? Aktif. Ini juga masih dikerjain sendiri padahal sih. Tapi namanya gue mirip lo sih, karena kita orangnya suka punya beberapa pintu uang untuk masuk gitu, dan masih muda kita harus pakai tenaga juga, skill gitu. Kayak dia senang sih punya passive income atau kerjaan yang udah jalan, tapi kita kalau bisa cari-cari kesibukan lah. Gue pribadi punya hobi foto makanan, jadi waktu itu gue bangun tim sama temen gue, kita bikin jasa fotografi makanan. Kebetulan kan keperluan permintaan produk online ini lagi naik ya untuk foto produk. Jadi selain gue hobi, gue kerjain foto, bisa dikirim ke rumah, bisa ke tempat, jadi kan lumayan gitu jasanya kepake. Terus seneng banget kalau ternyata ada yang bilang, Van, thank you ya karena foto lo penjualan gue naik. Wah, itu gue seneng banget. Jadi bisa bantuin usaha teman-teman juga yang lagi berkembang gitu, lagi baru start karena pandemi kan mereka buka usaha tuh. Betul. Jadi kayak gue seneng aja sih kalau hasil karya yang gue bikin tuh bisa jadi berkat buat orang, apalagi kalau salesnya naik gitu. Wah, itu seneng banget. Sama mau coba jual ini sih, alas fotonya baru lagi on progress ya. Kayak gitu. Untuk yang saat ini gue fokusin ya. Yes. Keren banget kan. Nah, buat teman-teman yang pengen nyobain El Granola, aku bakal taruh Instagramnya El Granola di description nanti. Dan kalau misalnya ada yang butuh jasa foto, juga boleh langsung ngecek di Amare Fotografi ya. Nanti aku bakal taruh Instagramnya di descriptionnya juga.
Dan thank you banget nih Fania buat waktunya, udah bisa Thank you. ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat teman-teman mungkin yang baru mau coba bisnis atau mungkin yang udah punya usaha lagi struggling. Kita sesama wira swasta emang biasanya kenapa gue deket banget sama Fania karena kita sering sharing-sharing juga, apalagi perjalanan bisnis itu kan nggak mudah dan panjang perjalanannya. Jadi semangat terus. Thank you for watching. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. See you on my next video. Bye bye.